tahun 2021, Lapas Kelas 2A Kota Baru berusaha membangun zona integritas, mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Ini merupakan suatu tekad dari seluruh petugas untuk mewujudkan WBK, yang mana tujuannya adalah agar setiap tugas-tugas dan fungsi daripada Lapas Kelas 2 Kota Baru berjalan efektif, efisien, yang akhirnya bisa mencegah terjadinya KKN, korupsi, dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap publik. Lapas Kelas 2A Kota Baru siap WBK. Kami siap WBK. Enam area perubahan menuju WBK WBBM. 1. Manajemen perubahan. Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 satuan kerja siap membangun zona integritas. Lapas Kota Baru berkomitmen membangun zona integritas menuju WBK WBBM dengan pencanangan zona integritas bersama Porkopimda Kabupaten Kota Baru. Pencanangan zona integritas ini juga ditanda tangani oleh seluruh pejabat eselon 4 dan eselon 5, juga turut diikuti oleh seluruh pegawai Lapas Kota Baru, agar pembangunan zona integritas berjalan dengan maksimal. Membentuk tim Pokja zona integritas dan membentuk agen perubahan. Seluruh kegiatan pembangunan zona integritas dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pembangunan zona integritas. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM juga dilaksanakan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Bahwa Lapas Kelas 2A Kota Baru sedang membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM. WBK itu apa? Wilayah bebas dari korupsi. Setiap pelayanan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya. Saya tanya, ada yang dipungut biaya untuk asimilasi di rumah? Gratis? Gratis? Sosialisasi pembangunan zona integritas melalui media sosial, monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas, serta melaksanakan tindak lanjut output dari monitoring dan evaluasi. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas WBK dan WBBM, serta menjadi contoh bagi seluruh pegawai Lapas Kota Baru. Pembentukan tim penguatan zona integritas oleh pimpinan dan menetapkan agen perubahan, pelatihan dan penguatan SOP kepada anggota P2U oleh pimpinan. Mendapatkan apresiasi dari organisasi. Inovasi pemberian reward berupa sertifikat kepada pegawai teladan. Inovasi manajemen perubahan meliputi petugas lapas cinta Al-Quran yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Pelatihan fisik mental disiplin kepada pegawai. Inovasi Fun in Saturday and Healthy. Inovasi Jumat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Ada rezeki, kalau gitu mudah-mudahan yang bagi-bagi kasih panjang umur. Kita juga ada melakukan vaksin. Alhamdulillah dalam proses pengurusan asimilasi ini semuanya gratis, bebas biaya. 2. Penataan tata laksana. Keterbukaan dan penerapan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis instansi. Ruang tunggu kunjungan sebelum pembangunan ZI. Setelah pembangunan ZI, ruang tunggu kunjungan diperindah dengan informasi untuk mengakses layanan secara mobile. Penggunaan teknologi informasi e-office untuk menunjang sekaligus pengukuran kinerja unit pegawai. Penerapan keterbukaan informasi publik yang mudah diakses seperti di Facebook, Instagram dan kanal YouTube Lapas Kota Baru. Lapas Kota Baru terus berinovasi. Sebelumnya, pengusulan jaminan datang dan bertemu petugas. Dengan adanya inovasi Dojo, download jaminan online tanpa bertemu petugas, urusan lancar. Ya, urusan lancar. Sangat baik, pelayanannya ramah dan juga antusias. Semuanya gratis. 3. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Pelantikan Sato Patnal oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan. Apa yang kita buka ya, kegiatan pelatihan pengamanan pengambilan masa ini bisa berjalan dengan baik. Penguatan pembangunan ZI oleh Kakanwil Kemenkumham Kalsel. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Perwira Seksi Personil di Kodim 1004 Kota Baru. Antusias untuk memberikan semua ilmu Sabara Kota Baru, kegiatan pembinaan fisik
mental, dan disiplin pegawai. Sebelumnya pelayanan kesehatan di Lapas Kota Baru tidak dipayungi oleh payung hukum dalam kesehatan. Dan baru-baru ini, Klinik Pratama Rawat Jalan Lapas Kota Baru diresmikan oleh Kadipas Kemenkumham Kalimantan Selatan, sehingga optimalisasi pelayanan kesehatan kepada warga binaan menjadi semakin baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Klinik Pratama Rawat Jalan dengan nomor izin klinik 503-0252-SIK strip DPMP TSP /2021. Lanjutkan sama penyakitnya itu, obatnya itu sangat sesuai. Pelayanannya mudah, nyaman. 4. Penguatan akuntabilitas. Dengan rapat penyusunan RKT dan MONEP terhadap pencapaian kinerja, pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan. Capaian kinerja semester 1 tahun 2021 yang mencapai target. Inovasi berikutnya adalah Sibolang Plus. Sebelumnya kontrol beranggang, petugas atau komandan jaga melaksanakan kontrol keliling dengan jam kontrol yang dicatat di buku laporan oleh anggota pos jaga. Arah 1. Siap dan standby. Kontrol seragam. Setelah adanya inovasi Sibolang Plus, sistem barcode kontrol beranggang plus swafoto yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, dibuktikan dengan piagam hak cipta dari Dirjen Haki. 5. Penguatan pengawasan, penanganan benturan kepentingan, serta internalisasi whistleblowing, mengimplementasikan whistleblowing system terintegrasi sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan harta kekayaan pegawai di lingkungan Lapas Kota Baru terdiri dari pelaporan LHKSN dan pelaporan LHKPN. Pengaduan warga binaan berupa kotak pengaduan yang tersedia di depan blok hunian Lapas Kota Baru, fokus pada pembentukan SPIP, unit pengendali gratifikasi, tim pengaduan masyarakat, dalam upaya untuk melakukan perubahan pada bidang penguatan pengawasan dan melakukan identifikasi. Inovasi humanis monitoring. Sebelumnya komunikasi terbatas antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Dengan adanya humanis monitoring, informasi dua arah terjalin dengan baik sebagai deteksi dini, keamanan dan ketertiban. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi Dapur Hijin Lapas Kota Baru. Sebelumnya Dapur Lapas Kota Baru belum dilakukan penilaian untuk mendapatkan Like Hygiene dari Dinas Kesehatan. Dapur Hijin Lapas Kota Baru telah mendapatkan sertifikat Like Hygiene Sanitasi Jasa Boga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru. Alhamdulillah, ini bertitik tolak dari keinginan kita untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap pemberian makanan kepada warga binaan. Pelayanan prima juga dilaksanakan di Lapas Kota Baru. Inovasi distribusi BAMA dengan cara desentralisasi. Inovasi pojok baca untuk menambah wawasan. Inovasi blok bebas asap rokok atau blok bar. Inovasi blok kelompok rentan atau disabilitas. Dengan adanya kamar khusus, dilakukan visite kelompok rentan dan disabilitas secara intens. Kuartal pas, pemberian air minum bersih, pemanfaatan lahan untuk produktivitas di bidang kegiatan kerja. Budidaya ikan air tawar, layanan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kompensasi layanan yaitu kartu bebas antri, Poster atau kotak steril, layanan titipan barang dan makanan. Layanannya bagus, mudah, termasuk cepat. hasil survei kepuasan masyarakat dengan indeks kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi sangat baik. Penghargaan publik berbasis HAM, penghargaan Yankomas, penghargaan ZI yang diusulkan ke TPI, sertifikat laik operasi tenaga listrik, sertifikat penjamah makanan, sertifikat keamanan pangan siap saji, sertifikat laik higien sanitasi depot air minum isi ulang, sertifikat tata boga. Mendukung dengan perencanaan zona integritas menuju WBK. Lapas kelas 2A Kota Baru siap WBK.